hati di sini. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para ahlul baitnya, para penerusnya, juga para umatnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di telaganya Nabi dan mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta adik-adik yang saya hormati, tadi saya agak telat gitu. Ketiduran. Maaf nih, ketiduran Pak. Karena biasa namanya Pak RW itu ronda terus gitu ya. Jadi saya kalau di kerjaan sebagai ketua umum, kalau di rumah sebagai ketua RT, nanti di dalam kamar sebagai ketua penggerak gitu. Penggerak istri di ketuanya. Alhamdulillah dengan adanya acara, saya baru dengar ini istilahnya diganti Pak ya, PKKMB, bukan ibu-ibu PKK, bukan ya. Jadi kalau dulu kita istilahnya ada yang ospek, ada yang mabis gitu. Sekarang PKKMB. Kenapa diganti? Karena ini disesuaikan dengan pencanangan Menteri Pendidikan tentang kampus merdeka atau merdeka belajar. Nah ini yang penting ya. Jadi nanti adik-adik belajar tidak seperti kami dulu mahasiswa. Kalau kami dulu tidak ada istilah merdeka belajar, tidak ada. Sekarang digunakan istilah merdeka belajar, itu dimaksudkan agar para mahasiswa itu bisa bekerja dengan atau belajar dengan fleksibel, ya, belajar dengan kesenangan hati, belajar dengan kemerdekaan. Tidak hanya mahasiswa, tapi dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMK sampai kuliah itu disebutnya sekarang dengan program Merdeka Belajar. Bahkan kurikulumnya pun kurikulum merdeka. Kenapa kita atau pemerintah mengambil itu? Ya, dimaksudkan untuk para mahasiswa ini akan lebih inovatif, akan lebih kreatif, akan lebih menguasai keilmuannya dikarenakan dengan sistem belajar yang merdeka. Dikarenakan dengan sistem belajar yang benar-benar disesuaikan dengan apa? Kebutuhan para mahasiswa. Ya. Jadi STT Fathahillah ini ikut mencanangkan dan ikut menetapkan sebagai kampus merdeka dengan tujuan itu. Dan mudah-mudahan kami sebagai pengurus yayasan mengharapkan hasil yang maksimal. Jadi sesuai dengan moto kami Fathahillah Paten, berprestasi, terpercaya dan mandiri. Nah, kemandirian ini sesuai dengan Merdeka Belajar. Kemandirian ini sesuai dengan Merdeka Belajar. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, sangat bangga bisa bergabung dengan STTF. Tadi alumninya sudah ada Pak ya, luar biasa, pemimpin perusahaan ya. Karena bagi kami atau bagi saya, kampus itu semua sama. Karena saya sudah pernah kuliah, dulu pernah kuliah gitu ya. Kuliah S1 alhamdulillah lulus, S2 mandek. Kenapa mandek? Covid, alasan doang gitu ya. Karena pas Covid gitu. Pas Covid gitu. Jadi kampus ini benar-benar didesain dengan untuk Anda atau adik-adik itu belajar dengan nyaman. Bangga berada di Fathahillah ya. Banyak lulusan-lulusan STTF yang sudah bekerja karena memang dia juga sudah bekerja. Begitu lulus, ilmunya bertambah, kompetensinya bertambah. Ada teman saya bermain badminton, alumni sini juga Pak Muradi, alumni sini kerjanya di Asaimas gitu. Dia cerita, tuh dosen saya Pak, Pak Dibi juga kan waktu itu dosen saya Pak. Jadi alumni kita tuh banyak sekali gitu. Dan STTF Fathahillah ini beserta Yayasan Pendidikan Fathahillah ingin mengembangkan infrastruktur yang ada. Kami sudah berusaha bagaimana caranya agar nanti STT Fathahillah itu bisa reguler dan pindah ke kampus sendiri. Ya, mudah-mudahan kami minta doanya dari rekan-rekan dan dari adik-adik sekalian. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ini tercapai. Amin ya robbal alamin. Karena memang lahan sudah punya pendanaan kemarin dari BSI Pak. BSI sudah siap, tinggal kita melaporkan saja proses keuangannya. Dan kalau itu terjadi,
sangat banggalah kita pada itu. Berikutnya pesan kami kepada adik sekalian. Tadi pembawa acara yang sangat lucu, inovasi, ini inovasi ya. Ya minyak nggak ada, bisa melatih adik-adik itu olahraga tangan gitu ya. Satu-satu dikenalkan tepuk tangan gitu kan. Tahu tepuk tangan 10 kali tepuk tangan itu lambung sehat, 20 kali jantung sehat, 30 kali ginjal sehat, 100 kali ke rumah sakit karena bengkak tangan. Sudah bengkak tangan ya. Jadi Allah ciptakan tangan ini nggak sembarangan. Ini tangan ini kenapa petani lebih sehat daripada kita? Karena mereka mengolah tangannya. Ini pinter nih yang sini, bagus. Nanti kalau ada nikahan ya. Jadi kalau nikahan nanti mic-nya mati loh, dia teriak-teriak di tengah itu. Luar biasa. Tapi itulah inovasi. Itu ditunjukkan oleh kakak kelas kalian. Ya. Itulah inovasi. Itulah improvisasi. Itulah kreativitas. Dan pada saat Anda bekerja nanti itu dibutuhkan. Bukan hanya ilmu basic engineering, mechanical engineering atau chemistry engineering, bukan hanya ilmu-ilmu fakir, tapi apa? Ilmu yang ada di dalam hati Anda, tingkat kreativitas Anda itu akan diuji nanti di dunia kerja. Contohnya MC tadi sudah diuji di dunia kerja, ya sudah terbukti dia tidak bosan. Bahkan kami juga yang di sini juga tidak merasa bosan dengan adanya trouble gitu. Dan itu yang dibutuhkan nanti. Anda lihat di Facebook, di YouTube banyak yang namanya inovasi. Saya baru lihat tadi sepeda dijadikan sepeda listrik. Itu kan dipotong asnya, dipotong ininya, disambung. Ini kan kerjaan-kerjaan yang butuh inovasi. Dan dengan kampus Merdeka ini Anda akan bisa seperti itu. Anda akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan inovasi, ya, dengan basic keilmuan Anda punyai, sehingga kesuksesan dalam bekerja bisa Anda raih dengan luar biasa. Tepuk tangan buat Anda nanti. Terakhir, jangan lupa di Maulid Nabi ini sekarang orang berlomba-lomba untuk mengadakan Maulid Nabi sebagai sarana mencintai Nabi. Dari pembawa acara banyak kampus-kampus atau pekerja perusahaan ya menerapkan apa yang dipolakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita umat Islam sebenarnya dengan merdeka belajar ini pas. Jadi zaman Nabi itu belajar itu ya merdeka belajar, bukan masuk pagi pulang sore, tidak. Ya, zaman Nabi itu ada di Darul Arqam itu ada satu rumah. Jadi yang habis dagang mau belajar nausora, mau belajar fikih, ya mampir ke rumah Nabi itu, ke rumah belajar, mampir saja ke rumah, keluar lagi. Nah, itu merdeka belajar sesuai apa yang dia mau. Ya. Dan konsep itu kalau nggak salah pernah dipakai di Jerman itu, di Universitas Nobel itu. Gitu dia sistem belajar yang nggak kayak kita, masuk pagi pulang sore. Ya, ilmu makan nyantol, baju kumal kan gitu. Karena apa? Karena nggak merdeka. Nah, kampus Merdeka dengan merdeka belajar ini insya Allah sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, alangkah baiknya kita mencintai Nabi itu tidak hanya di hati, juga dengan perbuatan. Sehingga lulusan Fatailah atau mahasiswa yang bersekolah di Fatailah mempunyai akhlak yang luar biasa. Seperti akhlaknya Nabi Muhammad, mempunyai keahlian atau keimanan yang luar biasa. Kampus Merdeka Belajar. Pak, kalau saya non muslim gimana Pak? Kan gitu. Karena kita kan bukan kampus Islam kan? Iya nggak? Kita ini bukan ya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Yang tidak Islam makanya disebut dengan berkarakter religius. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan buruk, benar nggak Pak? Ya, nggak ada. Coba tanya agama apa? Agama A, ada kitab yang mengatakan colonglah uangnya dia, nggak ada. Semua baik, semua bagus. Yang beda adalah keimanan dan kepercayaan. Tapi intinya kita sebagai negara Indonesia harus berpancasila. Nah itu Pancasila ini adalah dasar dari merdeka belajar. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau agak ngelantur juga mohon maaf, karena saya baru bangun tidur.
Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bangun tidurnya ngantuknya aja bener gitu ya, apalagi udah jauh ya. Baik ya, terima kasih Bapak sudah memberikan motivasi luar biasa sekali. Selanjutnya kami juga persilahkan kepada Ketua Dewan Pembina Ibu Dr. Haji Yati Haryati SPPD untuk memberikan sambutan dan motivasinya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, kita wajib memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat. Nikmat sehat pentingnya karena saya seorang dokter ya. Kayaknya kalau semuanya sehat nggak ada yang berobat nih. Nikmat sehat, barakallah dengan oksigen yang kita hirup dengan gratis. Waktu saat COVID, oksigen jadi mahal semuanya karena orang membutuhkan oksigen. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas budi akhlak beliau, perjuangan beliau selaku Nabi besar yang memberikan ajaran agama Islam. Saya garis bawahi agama Islam yang membedakan adik-adik sebagai calon mahasiswa di kampus Merdeka STTF Fathahillah. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik. Ya. Ini merupakan suatu label yang harus dijaga dalam konteks religius. Kepada Bapak Rektor STTF, kepada Bapak Kepala Senat STTF, kemudian juga Bapak Ketua Prodi di sini, serta dari yayasan dan juga dosen-dosen yang kami banggakan. Saya bertempat tinggal tidak di Kota Cilegon, saya tinggal di Bogor, dekat rumah sakit RSUD Kota Bogor. Jadi saya memang seorang PNS yang lulus spesialis penyakit dalam juga belum lama, dan saya sekolah pada saat usia tua. Maksudnya ngambil spesialisnya usia 38 tahun. Jadi ini merupakan suatu spirit nih buat mahasiswa calon baru di sini. Jangan pantang menyerah untuk mengikuti perkuliahan kampus Merdeka di STTF Fathahillah ini. Kami 8 bersaudara. Dari Bapak Ibu kami, Bapak Haji Asri Joyo Prayitno dan Ibu Hajah Wasiah, keduanya telah almarhumah, merupakan pendiri daripada Yayasan Pendidikan Fathahillah yang sangat-sangat luar biasa, karena tanpa rintisan beliau mungkin kampus ini tidak ada, beserta adiknya Bapak Haji Ahmad Junaidi Siddiq. Dan kakak saya almarhum pun yang pertama Kak Haryanto sempat menjadi ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Fathahillah. Jadi saya, Bu Ani dan Pak Bambang ini bersaudara, saudara kandung. Cita-cita kami sebenarnya ingin nambah, punya pondok pesantren Islam. Waktu itu kakak saya almarhum pernah mempunyai cerita seperti itu. Itu harapan. Jadi artinya adik-adik di sini tentunya sekolah di sini dengan sebuah hope, sebuah harapan. Tidak sekedar menjadi lulus, cuma sekedar lulus kumlot biasa, tapi menjadi lulus dengan kumlot yang luar biasa. Karena apa? Saya lihat seorang dokter, banyak fakultas kedokteran, semua bisa lulus. Tapi apakah seorang dokter bisa menjadi dokter yang benar-benar dokter yang jujur? Coba bayangkan, adik-adik sebagai pasien nih ketemu saya. Kalau saya suruh kontrol nggak? Nanti kontrol ya Pak, pasti kontrol ya. Takut dong, takut penyakit anak. Mungkin nggak seorang dokter bicara dengan sebenarnya tidak perlu kontrol? Ya, jadi disinilah
kejujuran kita itu hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, disinilah nanti adik-adik saat lulus menjadi seorang insinyur yang kali ini kan mungkin sekolahnya S2 ya. Di sini S1 atau S2? S1 ya. Baik. Pada saat lulus S1 nanti dengan bekal yang digembleng oleh prodi dan dosen-dosen adik-adik, bekerja dengan jujur. Saya sangat marah apabila ada anak internship di RSUD Kota Bogor kerjanya nggak jujur. Nggak jujur tuh gimana? Udah nggak lapor, pasiennya meninggal, tapi ditulis di statusnya sudah lapor dokter. Jadi, nah, itu kan sangat berbahaya. Kalau orang, maaf ya, mungkin tidak terlalu pintar, itu masih bisa untuk digembleng untuk menjadi seorang yang lulus dengan nilai A. Tapi kalau orang karakternya sudah tidak jujur, itu akan kebawa nanti sampai bekerja sebagai seseorang yang akan bekerja profesional dengan tanda kutip. Tanda kutipnya apa? Menghalalkan segala cara. Itu ya. Maka saya sangat menitipkan selaku Dewan Pembina di sini kepada Bapak pimpinan SCTF, Ketua Senat dan para dosen di sini, didiklah. Meskipun kita memang mengambil nuansa merdeka belajar, bukan berarti kita merdeka buat ngakalin orang lain. Merdeka membuat orang lain susah. Merdeka untuk menginjak orang lain. Caranya apa? Caranya adalah empati pada diri kita sendiri. Saya sebagai seorang dokter selalu bicara, adik-adik, kalau kamu sakit di UGD, luka, ketabrak, mau nggak saya jahit tanpa anestesi? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Mau nggak saya lakukan tindakan tanpa sesuai prosedural? Mau nggak? Tidak mau. Artinya apa? Setelah seseorang dokter lulus dengan pendidikannya, dia harus melakukan pekerjaan sesuai standar kompetensi seorang dokter. Begitu kita memperlakukan orang lain tidak sesuai standar, kita akan ditanya, mau nggak diperlakukan seperti itu? Saya kembalikan pada seorang teknik lulusan dari sini, taruhlah teknik mesin atau teknik elektro, bekerja di sebuah perusahaan. Kita nggak selalu update ilmu. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, kita akan artinya bekerja tidak sesuai dengan prosedural. Tenang-tenang aja tuh kita, santai. Saya mah yang penting digaji. Saya mah yang penting digaji sebulan. Nah, pertanggungjawaban kita kepada Allah bagaimana? Karena kita sudah bekerja tidak sesuai standar kompetensi keilmuan kita. Baiklah, tanpa memperpanjang, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Pimpinan SCTF Fatahillah, Ketua Senat, Ketua Prodi dan dosen yang telah secara umum memperoleh akreditasi baik, predikat baik. Tepuk tangan dong buat SCTF Fatahillah ini. Ya, jadi menjadi suatu kebanggaan. Kalau predikatnya tidak baik kan malu ya, jalan di Mall Cilegon. Sekolah di mana? Nek SCTF Fatahillah. Wih, kampusnya orang bener kan mah. Orang bener kampusnya gitu ya artinya. Nah, dengan predikat baik inilah merupakan perjuangan dari pimpinan, dosen dan semua yang sivitas akademi yang ada di sini dalam rangka untuk kesiapan menempa adik-adik semua. Dengan suatu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ini, maka calon mahasiswa baru nantinya akan menjadi mahasiswa dan insya Allah bisa mencapai tujuan dari suatu kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini, yaitu khulafaur rasyidin yang akan berpulang. Jadi adik-adik bayangkan kalau keluar dari sini adik-adik dipanggil, udah siap belum? Dipanggil sama Allah maksudnya, udah siap belum? Belum, saya belum nikah dokter. Jadi mulai sekarang saya titipkan pada adik-adikku sekalian, kita bekerja semangat seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tapi kita harus banyak bersyukur dan beribadah kepada Allah seolah-olah kita akan dipanggil besok ataupun detik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ya.
Jadi kita lulus di sini bukan hanya sekedar lulus, tapi bagaimana kita lulus menjadi orang yang bisa meninggikan orang, bukan menjatuhkan orang. Sesuai dengan tema kita ya, bagaimana kita menjadi mahasiswa yang berkarakter ya. Karena nanti teman-teman dituntut untuk menjadi karakter, menjadi engineer yang jujur, engineer yang bisa banyak memberikan kontribusi untuk agama, juga untuk negara dan bangsa. Siap? Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Ibu Hajah Yati Haryati SPBD. Terima kasih Ibu sudah memberikan motivasi buat kita semua. Kita lupa juga, kita juga masih meminta, masih butuh motivasi dari Bapak Ketua Dewan Ketua Senat maksud saya, dari Ketua Senat Bapak Insinyur Haji Haryanta MT. Kami persilakan beri tepuk tangan dong untuk menyambut Bapak Haryanta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Yang kami hormati Ibu Pembina, Ibu Pengawas, Ketua Yayasan. Yang kami hormati Ketua Siti Wartahilah dan perangkat Puket maupun Kaprodi. Yang berbahagia adik-adik mahasiswa baru STT Fathahilah, dan juga yang berbahagia panitia penyelenggara TKKMB 2022 dan secara khusus alumni. Terima kasih telah hadir. Berbahagia sekali siang ini. Mudah-mudahan acara ini terselenggara dan bisa membawa manfaat serta berkah buat kita semua. Amin. Kenapa saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, ingin menamatkan program S1? Kenapa tidak puas dengan ijazah pendidikan SLA-nya? Kalau secara umum kita runut, siapapun, tujuan utama bagaimana kita ada keinginan atau target untuk menyelesaikan strata, itu kita ingin meningkatkan mindset, meningkatkan pola pikir, meningkatkan wawasan berpikir. Tentu selain tadi dari sisi karakter yang sudah disampaikan Ibu Pembina, itu adalah hal utama yang ingin dicapai. Adapun bidang yang dipilih itu memang diharapkan ada kesesuaian dengan passion, kesesuaian dengan minat yang terkait dengan pekerjaan. Sehingga apa yang penting, tentu saudara-saudara sebagai mahasiswa baru harus siap untuk merubah mindset. Artinya mindset dari sekolah menengah menuju ke mindset ke mahasiswa atau perguruan tinggi. Ini penting supaya
kita mulai membuka diri bahwa ibarat suatu gelas tempat minum, dengan niat saudara-saudara menjadi mahasiswa baru SD Fathahillah ini, Anda sudah memperbesar kapasitas gelas yang Anda miliki. Yang tadinya mungkin berkapasitas 1 liter, ini harus siap untuk besar lagi menjadi 5 bahkan 10 liter. Karena Anda akan menjelajahi ya, journey dari satu ilmu pengetahuan yang tentunya lebih luas. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada saudara sekalian yang sudah mempunyai niat yang kuat untuk masuk ke SD Fathahillah. Tepuk tangan buat kita semua. Niat ini harus terus dipupuk, harus di-maintain. Jangan dibiarkan layu setelah nanti mungkin menapaki hari-hari kehidupan aktivitas dengan banyaknya permasalahan, barangkali ada juga rintangan yang datang dari manapun. Yang paling simpel datang dari pacar masing-masing misalnya, itu bisa jadi masalah. Iya. Kalau mayoritasnya sudah bekerja, barangkali juga harus mengatur bagaimana kantong kanan, kantong kiri. Yang hobinya ngerokok barangkali harus dikendalikan dan dikurangi supaya bisa beli buku. Sekarang memang e-book sudah banyak, apalagi Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar. Tapi tentu Anda punya kebanggaan kalau misalnya dalam lemari itu punya referensi-referensi yang nantinya akan terpakai mulai dari kuliah sampai nanti bekerja. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan, kita mulai dari hari ini, anggaplah ini satu momen perubahan buat Anda semua khususnya, yang harus disambut dengan sukacita dan semangat yang tinggi. Kami dari perangkat pengurus STT Fathahillah bersifat memfasilitasi. Kami akan menghantarkan Anda untuk mencapai cita-cita dan meraih strata S1 yang Anda inginkan tersebut. Dengan modal di mana institusi sudah mendapatkan akreditasi baik, alhamdulillah. Tentu ini cukup ya buat untuk menghantarkan saudara-saudara sekalian meraih yang kesejahteraan. Saya ingin mengenal yang teknik mesin. Coba angkat tangan. Iya. Kurang puas saya. Mohon untuk berdiri yang teknik mesin. Iya, silakan Ibu Pembina, Ibu Pengawas kalau mau melihat ini mahasiswa baru teknik mesin STT Fathahillah 2022. Terima kasih, duduk kembali. Yang teknik elektro berdiri. Oh, ternyata sedikit lebih banyak Pak Muradi. Muridnya Pak Presiden Nurkolis lebih banyak sedikit daripada mesin ini ya berarti. Oke, terima kasih. Yang teknik kimia? Iya, ada yang kehalang itu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Itu bidang-bidang yang sudah Anda minati dan tolong untuk dijaga komitmennya. Jangan sampai umes gitu ya, layu di tengah jalan. Ya, sebenarnya bidang itu banyak. Tapi begitu Anda sudah menjatuhkan pilihan, tolong Anda konsisten dan setia gitu ya. Seperti misalnya memilih pacar atau istri. Kalau misalnya sudah dijatuhkan pilihannya itu, ya harus setia seperti itu. Itu yang penting dan pokok ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian, supaya
kampus kita ini akan menghasilkan para entrepreneur, juara-juara baru ke depannya, dan bisa juga mengangkat kejayaan dari kampus kita. Demikian, tidak banyak lebar yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak yang tadi kita petik ya, beberapa poin ya. Masya Allah, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa, berarti tidak ada pilihan lain selain memperbesar kapasitas kita. Karena akan ada kapabilitas yang harus kita kuatkan, harus kita perbanyak dalam diri kita. Akan ada yang layu di tengah jalan, maka kita harus kuatkan dengan niat dari awal kenapa kita harus menjadi seorang mahasiswa. Yang pasti SIT Fathahillah Cilegon sudah memberikan fasilitas, maka maukah Anda mengambil peluang fasilitas itu untuk kemajuan Anda? Mau? Mau. Baik, tepuk tangan lagi sekali untuk Bapak Insinyur Setianta. Masya Allah, motivasinya luar biasa ya. Memang pembahasan kita sedikit motivasinya, tetapi berisi ya. Itulah orang-orang yang sudah lulus sebagai mahasiswa ya. Semoga kita pun nanti bisa menggantikan beliau-beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga meminta kepada alumni itu seperti apa sih gitu kan ya, setelah selama belajar di STT Fathahillah Cilegon, dan kenapa kita harus menjadi alumni yang berprestasi. Kepada Bapak Ahmad Said STMT, kami persilakan. Mari tepuk tangan untuk beliau. Ya, untuk kesekian kalinya Bapak Mas Said ini kita panggil karena beliau seorang alumni yang banyak motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Gusti Allah yang menciptakan kita dan memberi nikmat, terutama nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda Rasul yang sudah memproklamasikan dalam hal ini pendidikan, sehingga pada saat ini kita diberi kesempatan kumpul di sini di tempat yang luar biasa ini, yaitu kampus STPN Fathahillah. Bapak-bapak, terutama Dewan Pembina, Ibu, terima kasih. Bapak Ketua Yayasan Fathahillah, Pak Bambang, terima kasih Pak. Bapak Ketua SSTM, Bapak Haji Muradi, terima kasih Pak. Bapak Ketua Senat SSTM Fathahillah, Bapak Haji Harlanta, terima kasih. Dan Sivitas Akademis SSTM Fathahillah. Kenapa adik-adik semua saya bicara terima kasih? Karena dengan beliau, melalui beliau, pada saat ini saya bisa berdiri di sini. Terima kasih Bapak sudah memberi kesempatan kepada kami untuk belajar di kampus STM Fathahillah. Adik-adik semua, ini kelebihan STM Fathahillah nih. Sebenarnya saya diberi kesempatan untuk bicara di sini baru tadi. Dari hal tersebut, jadi lulusan STM Fathahillah insya Allah siap dalam situasi apapun untuk menghadapi kondisi apapun. Insya Allah. Itulah yang harus kita banggakan dari STM Fathahillah. Mengenai motivasi dan ilmu-ilmu saya tidak bisa memaparkan karena tadi beliau-beliau sudah memberi motivasi. Yang ingin saya tegaskan bahwa kita harus bangga, kita harus semangat bergabung dengan SPTN Fathahillah Cilegon, dan itu juga merupakan kebanggaan dari alumni. Salam dari alumni Bapak Ibu, terima kasih ilmunya, minta doanya, minta berkahnya. Ini adik-adik semua, ini mudah-mudahan nanti 5 tahun lagi saya ada kesempatan berdiri bersama-sama dengan adik-adik semua dengan jumlah yang sama, artinya dalam waktu wisuda nanti. Mudah-mudahan itu bisa tercapai, bisa menggali ilmu di STM, insya Allah bermanfaat baik itu di dunia dan akhirat.
Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Lulusan SMP Partai Cilegon harus siap dalam kondisi dan kapanpun ya Pak ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bersaid. Selanjutnya sebenarnya kami pengen bapak-bapak semua yang ada di depan berbicara, memberikan motivasi dan yang lainnya. Namun karena keterbatasan waktu oleh panitia, maka insya Allah sambutan kami sampaikan kepada insya Allah sambutan ini sekali lagi satu dari Bapak Ketua SDT Fathahillah Cilegon, Bapak Insinyur Dr. Andes Haji Muradi Surgan MT, juga sekaligus Bapak izin membuka acara PK2MB 2022 ini. Boleh tepuk tangan yang meriah menyambut Bapak Insinyur Dr. Andes Haji Muradi Surgan MT selaku Ketua SDT Fathahillah Cilegon. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Imam. Soalnya harusnya saya itu dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Yenti, Ibu Risma. Saya kalau sama Bu Risma biasanya lupa. Sama Pak Bambang sebagai ketua, kalau sama Pak Bambang ya, karena ditantang Pak Bambang terus saya belum bisa melayani Pak Arianta seperjuangan dan nasib ya Pak, dan semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu walaupun saya apal Pak. Dan HP-nya Pak Arianta itu Pak Sudibyo MT itu sejak kerja sama-sama ya di Krakatau itu. Kemudian Pak Haji Subianto, Pak Prim Nopolis, terus Pak yang pakai baju itu saya lupa juga, Pak Adi, kemudian Pak siapa yang sebelahnya siapa? Lupa saya. Kalau yang Pak Masaid itu nggak akan lupa. Karena apa? Karena yang sebagai penggerak alumni adalah Pak Masaid. Pak Masaid itu adalah alumni angkatan pertama SDT Fathahillah dan merupakan sekian banyak alumni yang paling sukses di SDT Fathahillah di wilayah Cilegon dan Serang. Walaupun yang lain banyak yang sukses juga walaupun. Namun dia yang pokoknya kalau main catur itu dia adalah panglimanya yang menggerakkan teman-temannya, ayo bantu SDTM, ayo bantu SDTM. Insya Allah niat ini berjalan terus-terusan Mas Said. Dan tadi pagi ya saya menunjuk secara langsung Mas Said, kasih motivasi, kasih waktu. Sebetulnya tidak 5 menit ya. Biasanya saya ngasih waktu itu 2 jam. Kalau ngasih PR itu tugas itu kan 2 jam ya Pak Arianta ya. Itu aja udah bingung nih ya kalau dikasih pelajaran, kasih tugas untuk presentasi di depan 2 jam aja udah bingung. Ya alhamdulillah. Pertama-tama saya tidak lupa. Saya lupa lagi satu yang belum saya alami.
yaitu mahasiswa baru SDT Fatahillah yang mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Mas Said, kita akan berjumpa lagi. Sekalau saya di 3-5 tahun, 4 tahun yang akan datang harus sudah wisuda. Baik, Pak. Jadi pertama-tama kita tidak lupa mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa SDTF ini setelah 20 tahun ya Pak ya, 20 tahun, dan ini juga tahun yang ke-20 kita berhadapan dengan mahasiswa di sini ya Pak ya, di sini ada di sini. Jadi 20 tahun Bu Yeti, 20 tahun kita bisa berhadapan di tapi selama 20 tahun ini yang saya merasakan sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisa dihadiri lengkap kepengurusan Yayasan Fatahillah, dari ketua pembina, ketua umum, sama Bu Andi Bu Risma ya, Bu Risma. Saya pengennya itu melupakan Bu Risma. Masalahnya apa? Begitu dia menjabat sebagai pengawas SDTF Fatahillah, saya didatengin, dipanggil. Jadi, waduh, pokoknya gitulah. Gitu. Sehingga itulah merupakan cambuk bagi kami pengurus SDTF untuk terus menerus memperbaiki diri di dalam melayani daripada SDT Fatahillah di bidang administrasi. Alhamdulillah dengan semangat dari Bu Risma, kami September kemarin mendapatkan sertifikat dengan akreditasi peringkat baik. Selawat dan salam tidak lupa kami panjatkan kami aturkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu senantiasa menginspirasikan kami untuk bertindak ke jalan yang lurus dalam mengemban amanah dari Yayasan Fatahillah. Nah, perlu kami sampaikan Bu, kami sebagai pengurus SDT Fatahillah banyak hal-hal yang sudah kami jalankan. Jadi untuk supaya animo daripada mahasiswa ini bertambah, ya semua kampus merasakan ya Pak ya, selama kita adanya COVID selama 3 tahun, dan juga bersyukur sekali bagi kami, saya sendiri bisa berhadapan kembali dengan bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua, alhamdulillah, dengan COVID ini. Di kampus yang lain Pak DP itu sampai pusing juga, mahasiswa kita kok tahun 2019 menurun, tahun 2020 menurun, tahun 2021 menurun. Ya, alhamdulillah. Saya dengan dibantu oleh Mas Said, Pak Mas Said SDM, ayo Pak kita promosikan SDT Fatahillah ke dunia olahraga. Nah pada waktu itu kita menjalankan futsal ya, futsal kejuaraan Fatahillah untuk dari wilayah Cilegon dan Banten. Alhamdulillah Bu, animonya banyak. Dan alhamdulillah lagi, bersyukur alhamdulillah kita dapat donasi donatur dari alumni sehingga kita bisa menyelenggarakan
turnamen futsal seluruh provinsi Banten. Sebelum bulan apa ya Pak? Bulan Februari ya, Februari. Dan juara pertama kalau nggak salah waktu itu adalah SMK SMK Kalitimbang ya, Kalitimbang. Kemudian juara kedua SMK Serang Pak. Jadi kita udah berusaha semaksimal mungkin dengan dibantu oleh alumni situ. Jadi kita selalu sinergi dengan alumni, cuman hitam di atas putih belum didiskusi sama ketua yayasan Fatahila. Karena apa? Kita belum mengusulkan draft untuk ADART alumni STT Fatahila. Nah di situ. Nah tapi saya tidak akan panjang lebar ya Bu, karena dari Pak Ketua Yayasan Fatahila, Bu Pembina yang cukup tadi memberikan motivasi yang sangat bagus sekali. Nah kalau bisa ya nanti tiap tahun kita adakan, tiap tahun ya Pak, 6 bulan sekali minimal ya, ada motivasi ini. Kemudian dari Pak Arianta tadi yang sudah disinggung oleh Pak Imam, saya rasa sudah cukup ya soal itu. Cuman saya menyampaikan aja secara regulasi dari Dikti untuk mahasiswa yang baru berlanjut di sini. Karena sekarang Dikti itu keras sekali dengan adanya new feeder pelaporan STTF. Pelaporan semua mahasiswa itu harus dilaporkan ke Porlan. Jadi semua kita nggak akan bisa abal-abal, Nah di sini dimohonkan karena target mahasiswa yang paling lama itu hanya 7 tahun, menurut saya. Nah kalau udah 7 tahun tidak lulus masih dilaporkan, itu akan membebankan STT Fatahila. Jadi pelaporannya tidak bisa 100%. Nah akhirnya apa? Akhirnya solusinya kita langsung menghubungi ke mahasiswa yang bersangkutan, ini mau lanjut atau tidak. Kalau lanjut kita buat cuti sebentar, kalau tidak kita harus drop out, apa boleh buat. Dan di drop out oleh by system. Nah itu untuk adik-adik mahasiswa ini supaya dicamkan benar apa yang disampaikan oleh Mas Iman tadi, bahwa kuliah di STTR adalah merupakan suatu kebanggaan dan menyenangkan ya. Menyenangkan karena apa? Karena dikasih tugas yang tadi 2 jam tidak bisa ya selesai dan berdiri di depan untuk presentasi gitu. Jadi ya itulah beda dengan zaman saya dulu. Kalau jadi mahasiswa 12 tahun malah bangga, lulus belum lulus. Oh, saya kan paling pinter karena ilmunya nambah terus dalam 12 tahun gitu. Karena saya lamanya kan, kalau belajar lama kan berarti ilmunya nambah kan. Nah sekarang nggak boleh, jadi maksimum 7 tahun. Jadi lepas dari 7 tahun otomatis DO legal system gitu. Dan kedua itu informasi yang lebih lanjut, nomor ijazah itu adalah ditentukan oleh Dikti, tidak lokal lagi, jadi oleh Dikti. Nah jadi mahasiswa yang sudah punya syarat-syarat tertentu kita ajukan memenuhi syarat ya untuk mendapatkan nomor ijazah. Nah alhamdulillah untuk tahun ini kita mau merencanakan sudah kira-kira 80 mahasiswa yang sudah
siap untuk diwisuda dan ijazahnya resmi nomor induk dari pusat dari DKI. Kita nggak bisa memberikan nomor ini. Nah itu yang paling kita banget untuk perhatian. Nah kayaknya tidak banyak yang kami sampaikan dalam hal ini, mungkin nanti akan dibahas dalam session-session tertentu. Dan sekali lagi saya menyampaikan ucapan kepada mahasiswa baru, semoga dengan jumlah 58 sekarang yang masuk itu bisa sampai 7 tahun yang akan datang itu tinggal 4 orang. Tinggal 4 orang, jadi 4 orang itu udah lulus 20. Tahun kelima lulus 40, tinggal 4 orang. 4 orang video nggak apa-apa. Ya. Jadi itu minimal 7 tahun itu minimal maksimal tinggal 4 orang. Kalau 4 orang video ya nggak masalah. Karena udah mungkin 90% udah berhasil itu ya. Itu aja yang saya bisa sampaikan kepada adik-adik semua, dan selamat bagi yang bisa bergabung dengan SDT Fatahillah, karena tadi saya disampaikan bahwa SDT Fatahillah sekarang sudah mempunyai akreditasi peringkat baik, dan sebentar lagi nanti Kaprodi Mesin doakan aja dalam bulan ini untuk bisa naik peringkat. Doakan aja untuk Prodi Teknik Mesin, dan nyusul lagi kita akan memperbaiki peringkat Prodi Teknik Elektro. Nanti tahun 2023 kita nyusul dari Prodi Teknik Kimia. Nah itu aja, mohon doanya kepada Bapak Ketua Umum, Ibu Pembina, Ibu Pengawas SDT Fatahillah, supaya apa yang kami cita-citakan bersama di SDT Fatahillah ini akan menjadi kenyataan di akhir tahun 2022. Amin. Itu aja yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf, mohon izin. Dan saya sekaligus disuruh membuka walaupun udah dimulai acaranya tadi malam. Oke, saya ya. Oke, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, agenda PK 2 Maba 2022 pada waktu ini dan detik ini kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya Assalamualaikum kita minta untuk tidak beranjak lebih dahulu karena akan ada penyematan tanda peserta yang akan diberikan pada peserta dari perwakilan teknik elektro, teknik mesin dan teknik kimia. Kami silakan untuk maju ke depan. Yang sudah ditunjuk namanya dari teknik mesin Hari Kusuma. Silakan maju ke depan. Dan dari teknik elektro Bayu Anjani P. Dan dari teknik kimia Muhammad Ridwan. Saya persilakan ke depan. Bisa di sana. Dan kami minta kepada Ibu Dr. Hadiyati Haryati SPPD dan Bapak Bambang Kusuma SP dan Ibu Haji Haja Anirisma Eskom MPD untuk berkenan memberikan penganugan tanda peserta dari mahasiswa. Baik. Boleh didokumentasikan dari sebelah sini.
Dr. Hajayati Ariati SPBD selaku Ketua Dewan Pembina. Ya, didokumentasikan boleh di sini. Boleh tepuk tangannya. Kemudian Ibu Ani Risma, kami mohon untuk memberikan. Boleh teman-teman lagi. Baik, apakah mau ada sesi foto bersama atau cukup? Cukup ya. Oh baik, ya kami persilakan, kami ucapkan selamat atas tanda pesertanya dan tanda dimulainya PK2B 2022. Tepuk tangan lagi, kami persilakan kembali ke tempat. Baik. Bapak, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat, kembali di tengah Bapak. Terima kasih banyak Bapak tadi sudah menyampaikan beberapa poin ya yang bisa kita ambil ya. Dengan adanya kenaikan akreditasi dengan peringkat terbaik, semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita belajar lebih baik lagi dan ajang bahwa STF itu bukan kampus yang cheat lagi, tapi sudah lebih baik lagi. Ya tepuk tangan deh untuk predikat yang sudah membaik ini. Baik, izin Bapak selanjutnya sebelum ke acara ramah-tamah nanti kita minta karena kita punya pengurus BEM yang belum dilantik, maka izin kita memberikan kesempatan untuk BEM diberikan penyematan tanda dilantiknya, tanda dimulainya kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2022-2023. Baik, kami panggil nama pengurusnya. Mohon untuk berkenan maju ke depan. Untuk Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2022-2023 atas nama Ferli Andriansa. Tepuk tangan. Ini dia Ketua BEM kita. Mohon di tengah. Selanjutnya untuk Wakil BEM, Dia Kurniawan. Beri tepuk tangan. Dan kami persilakan juga kepada Sekretaris Umum, kepada Haulan Arafat. Beri tepuk tangan untuk Kang Haulan Arafat. Boleh di sebelah kanan. Sekretaris boleh. Sebelah kanan Ketua. Sebelah kanan Ketua. Dan untuk Bendahara Umum Jeffrey Sugianto. Boleh tepuk tangannya. Dan kepada anggota-anggota, kepada Habudin, juga Agus Rahmat, Dik Supriyandi Dermawan, Rafinanda M, Kiki Wahyudi, Raka Faris, dan Rito Awaludin. Beri tepuk tangan untuk teman-teman BEM. Ya, dengan adanya BEM ini adalah penggerak mahasiswa nanti yang memajukan kegiatan-kegiatan di STT Fatahillah Cilegon. Untuk itu, kami minta punten kepada Bapak untuk bisa menyematkan tanda baju sebagai dibukanya pengurusan BEM ini kepada Ketua Umum Bapak. Kami persilakan untuk Ketua STT Fatahillah Cilegon, Bapak Insinyur Dr. Andes Haji Muradi Swargena MT. Baik, inilah prosesi pemakaian
baju PDH Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai tanda dibukanya, tanda mulainya perjuangan Badan Eksekutif Mahasiswa STT Fathahillah Cilegon tahun 2022-2023. Boleh tepuk tangannya yang meriah. Ya, dengan ditandai pemakaian baju PDH BEM ini menandakan siapnya Badan Eksekutif Mahasiswa untuk menjalankan misi dan visinya sebagai mahasiswa yang akan memberikan lebih aktif lagi kegiatan-kegiatan di Sekolah Tinggi Teknologi Fathahillah Cilegon ini. Karena adanya BEM ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan kegiatan-kegiatan di STT Fathahillah Cilegon ini. Baik, boleh dipoto bersama Pak. Dan kepada tamu boleh ya foto bersama dengan BEM. Kepada kami perkenankan kepada seluruh tamu undangan, Bapak Bambang Kusuma, Bapak Ibu Yeti, Ibu Ani Risma, Bapak Haji Arianta, Bapak Haji Sugibyo, Bapak Pri Rohalis, Bapak Sugianto, Bapak Suhirman, Bapak Adi dan Mas Said untuk bisa foto bersama. Dengan adanya foto ini bisa semoga menjadi semangat ya, memacu semangat kepada seluruh pengurus BEM untuk bisa bersama-sama memajukan STT Fathahillah Cilegon ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa sekali. Boleh? Satu, dua, tiga. Senyum. Satu, dua, tiga. Jempol ya? Paten. Paten. Satu, dua, tiga. Semangat kepal kan? Oke. Oke. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula kepada para hadirin. Dan kami ucapkan selamat kepada pengurus BEM yang telah dilantik. Semoga amanah dan bisa menjalankan program untuk memajukan STT Fathahillah Cilegon. Dan kami ucapkan terima kasih Bapak sudah berdiri, sudah ke depan dan duduk lagi ya. Mohon maaf sudah direpotkan. Selanjutnya, dengan adanya kenaikan peringkat STT Fathahillah Cilegon ini menandakan semakin meningkatnya kualitas kampus STT Fathahillah Cilegon baik di mata pemerintah atau dinas dikti ya Bu ya, dikti atau dinas pendidikan, maka meningkat pula harusnya kualitas dan kuantitas kita nanti belajar di STT Fathahillah Cilegon. Maka untuk itu mari beri tepuk tangan yang meriah. Kita akan adakan tumpang pemotongan domba selaku rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberikan peringkat menjadi baik ini. Semoga ini bisa menjadi semangat kepada para dosen, kepada jajaran pengurus STT Fathahillah Cilegon dan juga kepada para mahasiswa ya, untuk bisa lebih giat lagi, lebih semangat lagi memajukan pendidikan khususnya di STT Fathahillah Cilegon dan umumnya untuk Indonesia. Baik, selanjutnya pemotongannya semua ya. Yang untuk memotong ini kami minta Ibu Dr. Haji Yati Haryati SPPD untuk bisa memandu untuk pemotongan ini Bu. Ya, soalnya amanah dari ketua kalau ibu-ibu lebih pas motongnya. Iya, boleh Ibu dipotong Bu. Dan kami persilakan untuk piring pertama nanti diberikan kepada Bapak Bambang Kusuma SD selaku Ketua Yayasan. Ini pemberian tanda cinta insya Allah ya, untuk lebih semangat lagi kita bersama-sama di STT Fathahillah Cilegon. Ya boleh tepuk tangan ya. Ya boleh Bapak Bambang maju ke depan Pak sedikit Pak ya, untuk serah terima nasi pertama. Dokumentasi boleh.
Oh, tim bacem ya boleh. Baik. Tanggil. Terima kasih Ibu. Selanjutnya boleh dipotong lagi atau ambilnya masing-masing? Oh ya, Ibu Risma boleh Bu memotong untuk diberikan kepada Bapak Muradi selaku ketua STM. Baik. Biar ingat. Iya. Iya, ini udah dilupa Pak, udah diingetin ya Pak ya. Tuh kan, kalau ibu-ibu motongnya kenceng. Iya, semoga dengan tumpeng ini Bapak Muradi lebih semangat lagi ya, memberikan motivasi kepada kita semua dan memimpin STM Matematika ini agar lebih maju lagi. Iya. Iya Bu. Boleh Ibu motongnya 2 kali Bu, buat Bapak Haryana juga. Iya. Ini dia serah terima tumpeng berian dari Ibu Risma selalu ketua Dewan Pengawas kepada Ketua Tersebut. Ibu satu lagi ya Bu ya Butan ya untuk Bapak Haryanta. Ya, tumpeng ini yang ketiga ini akan diberikan kepada Bapak Insinyur Haji Haryanta MP selaku Ketua Senat. Ya, ini pilihan yang terbaik ya yang diberikan Ibu Hajani Risma kepada Bapak Insinyur Haji Haryanta MT selaku Ketua Senat. Semoga banyak juga memberikan motivasi ke depan selama STF ini. Kita tahu dengar juga ya. Masya Allah, ditambahin. Baik, boleh media. Iya, sebenarnya suka sayuran nih Bapak Insinyur Haji Haryanta ini. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya kenapa Bu? Oh iya, siap. Yang motong siapa Pak? Mahasiswa yang motong. Ya Ketua BEM boleh ya. Ketua BEM tadi Kang Berli memberikan kepada Ketua alumni, pada alumni ya. Iya. Sama senior. Semoga nanti kalau lulus diakuin sebagai alumni juga. Iya, selanjutnya nanti kita potongin semuanya untuk bapak-bapak semuanya biar kita bisa makan bersama. Ngadepnya boleh ke sini. Iya, dari samping biar kelihatan gantengnya. Iya, sepertinya tahu porsinya Pak Mama Said nih. Segitu porsinya ya Pak ya. Baik Pak, Punten boleh ke depan untuk bisa menerima simbolis makan tumpeng ini sebagai tanda rasa syukur atas meningkatnya predikat STM Fatahillah Cilegon menjadi B. Baik, tepuk tangan lagi ya. Baik, boleh, terima kasih. Selanjutnya nanti Punten Ibu dipotongin lagi untuk seluruh jajaran yang di sini. Apa? Nanti sudah disiapkan di bawah. Sudah disiapkan di bawah. Baik. Oh baik, betul. Siap. Alhamdulillah. Ini boleh kita foto bersama juga. Iya, kita foto bersama ya Pak ya. Punten Pak, boleh maju ke depan lagi untuk foto bersama memegang tumpeng. Harusnya di tadi ya Bu ya, tapi gak apa-apa. Iya. Tadi dipoto? Ya udah, Bapak Punten Pak maju lagi Pak ya Ibu untuk bisa tumpengnya di depannya. Meskipun udah di bawah. Oh boleh di bawah Bu, dipegang ya. Jadi tandanya udah dipotong, tandanya sudah diberikan, sudah diterima juga.
Baik. Kepada seluruh bapak-bapak yang hadir boleh perkenalkan untuk ke depan lagi. Ya, Bapak Adi boleh ikut Pak? Oh iya. Iya. Boleh dokumentasi. Masya Allah. Baik, kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Kami persilahkan balik lagi. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Ya, selamat. Selamat dan selamat. Sudah. Ya nanti kita makan di bawah ya, boleh. Baik, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian sudah kita lalui bersama. Tibalah kita di akhir acara yaitu penutupan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran yang sudah hadir, jajaran STT Fatahillah Cilegon, seluruh dosen, seluruh mahasiswa dan alumni yang sudah berkenan untuk mengikuti pembukaan TK2MB STT Fatahillah Cilegon ini. Kurangnya kami mohon maaf. Kami apresiasi sekali. Beri tepuk tangan dong untuk yang di depan semuanya. Baik, saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata, jika panjang perkataannya. Kita tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Mansur Rahman.